Bapak Wakil Presiden dalam KTT G20 juga mengisi pertemuan bilateral, diadakan pertemuan pull aside antara lain dengan PM Ethiopia, PM Vietnam, Presiden Angola yang juga chair daripada African Union, Presiden Finlandia, Dirjen World Trade Organization, dan Sekjen UNCTAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati di sini hadir. Saya didampingi oleh Pak Wamenlu, Pak Tata, Pak Wamenkyu, Pak Thomas Jumandono, kemudian juga hadir di sini Pak Duta Besar Indonesia untuk Afrika Selatan, Pak Wawan, dan Konjen Indonesia untuk Cape Town. Bapak Ibu yang teman-teman media cetak, media elektronik, hari ini tanggal 22 November Bapak Wakil Presiden telah menghadiri rangkaian hari pertama daripada KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. KTT ini bersejarah karena pertama kali diadakan di benua Afrika di bawah presidensi Afrika Selatan. Sejumlah 37 kepala negara dan kepala pemerintahan hadir, dan serta sejumlah pimpinan organisasi internasional termasuk Sekjen PBB, kemudian juga dari IMF dan World Bank, beserta berbagai institusi lainnya. Presiden Afrika Selatan kepemimpinannya mengambil tema Solidarity, Equality, dan Sustainability, dan ini menandai berakhirnya estafet kepemimpinan Global South di G20 yang dimulai dari kepemimpinan Indonesia di tahun 2022, dilanjutkan oleh India, Brasil, dan tahun ini Afrika Selatan. Dengan demikian seluruh negara KTT G20 ini telah menuntaskan perannya sebagai tuan rumah dan berkontribusi nyata terhadap keberlanjutan forum G20. Bapak Presiden pada hari ini mengikuti dua sesi, yaitu sesi pertama tadi topiknya terkait dengan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta pembiayaan pembangunan. Sedangkan di sesi kedua dibahas topik mengenai pengurangan resiko bencana, perubahan iklim, transisi energi, dan sistem pangan. Dalam pidatonya, Bapak Wakil Presiden menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama, pertumbuhan perekonomian global harus kuat, adil, dan inklusif dengan pembiayaan internasional yang mudah diakses, dapat diprediksi, setara khususnya bagi negara-negara berkembang. Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain penghapusan utang, mekanisme pembiayaan yang inovatif, pembiayaan campuran, dan transisi hijau. Bapak Presiden juga menyampaikan salah satu contoh solusi digital sederhana yang dilakukan Indonesia dan berbiaya rendah. Itu salah satunya QR, dan QR ini diadopsi oleh berbagai negara di ASEAN, bahkan negara lain di Jepang maupun di Korea. Bapak Wakil Presiden juga mendorong dimulainya dialog G20 mengenai ekonomi kecerdasan atau artificial intelligence dengan mempertimbangkan teknologi keuangan yang semakin maju. Dan kedua, menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya agenda ekonomi tetapi juga kebutuhan mendasar dan investasi strategis. Dalam kaitannya di dalam KTT ini tadi disampaikan juga dalam Leaders Report 720 juta penduduk dunia masih dalam kelaparan, dan program makan bergizi gratis bisa menjadi contoh nyata yang turut mendorong pemanfaatan produk lokal, pemberdayaan petani, peternak, serta perluasan kegiatan ekonomi yang supply chain-nya bisa mencapai ke seluruh pelosok Indonesia. Kemudian juga dibahas terkait dengan pengurangan risiko bencana dan sebagai bagian dari strategi pembangunan Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang berada di dalam Ring of Fire atau cincin api Pasifik yang menghadapi berbagai banyak tantangan bencana.
Bapak Wakil Presiden juga menggarisbawahi bahwa bencana tidak hanya bersifat alamiah, tetapi sebagian adalah tindakan dari manusia itu sendiri. Dan kita lihat apa yang terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel, dan banyak wilayah lain. Berbagai peristiwa ini menegaskan perlunya penempatan kemanusiaan di pusat tata kelola global dan mendorong G20 sebagai teladan. Teman-teman yang saya banggakan, apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden diperkuat oleh negara lain, baik Afrika Selatan yang menutup rangkaian kepemimpinan Global South dengan menekankan pentingnya ruang lebih besar bagi benua Afrika. Afrika ini dianggap sebagai benua masa depan dengan pertumbuhan cepat, potensi strategis yang mendukung industrialisasi, pembangunan berkelanjutan, dan stabilitas ekonomi global. Apa yang dimulai Indonesia di kepemimpinan di tahun 2022 kini dilanjutkan oleh Afrika Selatan, terutama mendorong inklusivitas, memperkuat peran Global South dalam tata kelola ekonomi global, dan memastikan forum G20 mewakili kepentingan dari seluruh bangsa. Teman-teman media, di sela-sela G20, Bapak Wakil Presiden juga menghadiri MIKTA Leaders Gathering bersama pemimpin dari Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Di kesempatan ini juga Indonesia menyampaikan selamat dan terima kasih atas kepemimpinan Korea Selatan di MIKTA tahun ini, dan tahun depan akan dipimpin oleh Australia. Selanjutnya, Bapak Wakil Presiden dalam KTT G20 juga mengisi pertemuan bilateral. Diadakan pertemuan pull aside antara lain dengan PM Ethiopia, PM Vietnam, Presiden Angola yang juga chair daripada African Union, Presiden Finlandia, Dirjen World Trade Organization, dan Sekjen UNCTAD. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan besok masih ada satu sesi lagi yang akan dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden. Selanjutnya silakan Pak Wamenlu. Terima kasih Pak Menko. Jadi hanya menambahkan bahwa seperti tadi yang disampaikan Pak Menko, bahwa ini KTT G20 di Afrika Selatan menutup rangkaian kepemimpinan negara-negara berkembang dari Global South. Dan ini dengan ini menunjukkan bahwa Global South tidak saja menjadi penonton dalam tata kelola global, khususnya di bidang ekonomi, tapi juga menjadi co-driver, bahkan juga menjadi penentu. Hal ini bisa dilihat dari hasil Leaders Declaration yang disepakati, yang halamannya cukup panjang kali ini, tapi juga memuat banyak sekali isu-isu yang menjadi kepentingan negara berkembang. Seperti halnya terkait dengan penanganan hutang, isu-isu terkait dengan disaster risk reduction, tantangan terhadap global financial international system, itu juga menjadi perhatian. Nah, selanjutnya juga yang menjadi penting di sini bahwa salah satu langkah yang diambil oleh oleh Presiden G20, Ketua G20 tahun ini adalah melakukan review terhadap peran G20 selama 20 tahun terakhir. Jadi G20 20 at 20. Nah, ini di sini dilihat apa yang menjadi kekuatan G20 selama 20 tahun terakhir dan apa yang menjadi tantangan G20 dalam 20 tahun terakhir. Ini diharapkan dapat membantu Ketua G20 selanjutnya untuk menentukan arah G20 ke depan. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Dari pertemuan bilateral tadi disampaikan oleh Bapak Menko
bahwa ada 6. Nah, yang pertemuan bilateral itu umumnya membahas bagaimana kita bisa meningkatkan kerjasama bilateral antara negara-negara yang ketemu oleh Bapak Wakil Presiden hari ini. Yang menarik adalah beberapa negara Afrika yang sengaja minta ketemu karena mereka ingin meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi. Di sini hal-hal yang menjadi perhatian mereka justru untuk mendorong kerjasama di bidang seperti pertanian, agriculture. Tadi seperti dengan Angola, mereka ingin belajar untuk di sektor pertanian, seperti untuk justru untuk kopi, untuk kakao, untuk palm oil. Jadi bukan saja terkait dengan hal-hal yang ekonomi yang bersifat lebih maju, tapi justru yang fundamental basics. Nah, itu yang satu hal yang menarik. Dan tadi juga selain Angola juga ada Ethiopia yang juga meminta hal yang serupa. Mungkin itu Bapak Menko yang kami bisa tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamenkyu. Terima kasih Pak Menko. Selamat malam rekan-rekan media. Selamat pagi rekan-rekan media yang di tanah air. Sebenarnya saya tidak terlalu menambahkan apa-apa karena kalau dari sektor keuangan yang namanya finance track atau jalur keuangan itu sudah diselesaikan sebelum leaders meeting yang kita lakukan hari ini. Namun saya ingin tekankan saja seperti tadi ditekankan juga oleh Pak Menko, tadi Pak Wakil Presiden sangat menekankan isu-isu yang menyangkut pembiayaan internasional. Ini juga sudah dibicarakan sebelumnya dan intinya negara-negara berkembang dan tentunya Indonesia sangat menekankan pembiayaan yang adil, khususnya bagi negara berkembang, dan itu ditekankan lagi hari ini. Saya rasa itu aja Pak Menko dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak terlalu pagi di Jakarta atau di sini. Ya, pertama terkait dengan pertemuan bilateral tadi baik dari Angola maupun Ethiopia itu menyatakan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia dan tadi disampaikan mungkin pada kesempatan pertama di tahun depan mereka ingin berkunjung ke Indonesia dan tadi karena sudah ada minat mereka untuk sektor tertentu termasuk pertanian. Tadi kami sampaikan bahwa nanti menteri terkait kami akan sampaikan kepada Bapak Presiden untuk bisa berkunjung lebih dulu agar bisa memperdalam keinginan kerjasama berbagai negara. Salah satunya kalau di Ethiopia beberapa investor Indonesia sudah masuk di sana, 5-6 perusahaan dan tentunya mereka juga membutuhkan support dari Indonesia terutama untuk di sektor agriculture dan juga sektor-sektor yang mereka sangat butuhkan yaitu derivatif daripada kelapa sawit. Nah, dan negara lain yang seperti Finlandia, kita tahu itu negara dengan teknologi tinggi, mereka berminat untuk masuk di dalam data center dan juga untuk yang terkait dengan telekomunikasi. Kemudian juga beberapa negara lain juga menginginkan agar kerjasama dengan Indonesia untuk terus ditingkatkan, terutama dari segi ekonomi. Kemarin ada MOU sudah dilaksanakan antara PT Dahana dan Rheinmetall tentang kerjasama dan pendirian fasilitas untuk bahan peledak. Namun teknisnya nanti akan diteliti. Kemudian juga ada di Hulu Migas dengan perkiraan investasi sebesar 2,6 miliar. Namun ini masih tahap lanjutan, baik Pertamina dengan mitranya.
sementara mungkin itu. Terima kasih. Masih ada lagi? Cukup ya. Terima kasih. Selamat malam dan selamat pagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.